Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan untuk minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, khotbah ini kemungkinan besar tidak asing lagi bagi kita, bukan? Di mana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki yang senantiasa terus-menerus mengikuti Yesus dalam pengajarannya. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang adalah satu-satunya mukjizat Yesus yang dicatat oleh Injil. Peristiwa yang terjadi di wilayah Galilea ini menjadi salah satu tanda mukjizat yang dicatat Yohanes untuk meneguhkan keilahian ataupun kealahan daripada Tuhan Yesus. Di tempat ini Tuhan Yesus mengajar orang banyak yang mengikutinya melalui pekerjaannya untuk mempercayai atau untuk percaya bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan terjadi untuk memenuhi kebutuhan utama 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Semua mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa ini didasari oleh belas kasihan
Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus bukan hanya melakukannya melalui ucapan dan perkataan, namun melakukannya dengan perbuatan. Ia memberi mereka makan dari 2 ekor ikan dan 5 roti. Tuhan Yesus membuat mereka semua dapat makan sampai kenyang. Pada masa itu, makanan ikan dan roti bukanlah merupakan makanan yang mewah. Tetapi makanan ini diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga membuat berlipat ganda dan cukup untuk membuat mereka semuanya kenyang. Jika ada sisanya, bukan karena tidak suka dengan makanan ini, melainkan karena mereka semuanya telah kenyang. Perbuatan Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang merupakan suatu mukjizat. Keilahian Tuhan Yesus tampak dari inisiatifnya, serta kepeduliannya untuk menyediakan makanan bagi orang banyak yang mengikuti Dia. Bagi para murid, Tuhan Yesus sedang mengajar mereka untuk tetap percaya terhadap kuasa kealahannya dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Tuhan Yesus mengetahui apa yang harus diperbuatnya terhadap semua umat, terhadap semua manusia yang mengikutinya. Dan uang 200 dinar di dalam ayat 7 maupun 5 roti jelai dan 2 ekor ikan hanya berfungsi sebagai sarana, bukan sebagai hal yang mendasar. Tindakan Tuhan Yesus mengucap berkat atas makanan yang sedikit itu, serta mujizat pelipat gandaannya, adalah penunjukan kuasanya kepada orang banyak. Mereka yang diberikan makan oleh Tuhan Yesus itu mengakui sebagai nabi, seperti yang telah dikatakan oleh Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18. Tetapi Tuhan Yesus juga memerintahkan agar mengumpulkan sisa makanan supaya tidak ada yang terbuang. Ini mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas segalanya, agar tidak menganggap sepele tentang segalanya di hadapannya, termasuk sisa makanan. Agar manusia juga dapat menghargai segala hal yang ada di dalam kehidupannya. Untuk itu kita juga akan memperhatikan dalam hidup ini, agar tidak mudah untuk membuang yang seharusnya masih dapat kita pergunakan. Ada banyak yang terbuang kita lakukan setiap hari, seperti membuang makanan sisa dan sebagainya. Membuang mungkin kertas yang mungkin bisa dapat kita pakai. Membuang pakaian yang mungkin kita dapat pakai. Kepedulian Tuhan Yesus memberi makan orang banyak adalah kepedulian yang benar-benar untuk segala ciptaannya. Kepedulian dan perhatiannya menyeluruh bagi setiap ciptaannya. Ingat, kejadian pada saat penciptaan, semuanya sempurna diciptakan oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Apa kesan kita tentang Yesus? Secara pribadi, para murid Filipus dan Andreas menyaksikan secara langsung pekerjaan mujizat ini. Seharusnya mereka memiliki pengalaman pengenalan lebih mendalam kepada Tuhan Yesus. Memang, Yohanes tidak menceritakan bagaimana reaksi mereka. Tetapi kita pun sering tidak memberi reaksi terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Ini dapat membahayakan iman kita. Setiap pekerjaan Tuhan seharusnya membawa kita kepada keyakinan yang semakin memperkokoh iman terhadap Dia. Dan setelah orang banyak makan dan kenyang, bagaimana reaksi mereka? Apakah mereka menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan kemudian percaya kepadanya? Kelihatannya tidak, bukan? Mereka hanya menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Tetapi nabi dalam pengertian mereka sangat berbeda sekali. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja
yang dapat dinobatkan mereka nantinya sebagai raja. Bukan penyampaian ataupun pemberita kehendak Allah. Karena pemikiran tentang nabi dan raja bercampur aduk dalam pengertian orang banyak. Orang banyak lebih tertarik pada pemberian ketimbang yang memberi. Mereka lebih memperhatikan roti daripada Yesus yang memberi roti tersebut. Mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja agar tiap hari mereka dikenyangkan dengan roti. Mereka tidak ingin dikenyangkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan pemahaman ini, dengan pemahaman yang demikian, Tuhan Yesus tidak marah. Ia hanya menghindar dan pergi ke gunung. Tuhan Yesus menyatakan kepeduliannya kepada umat manusia ketika kita melihat teks ini. Kita yang sudah merasakan dan menikmati anugerahnya yang melimpah, dipanggil untuk memberitakan kepeduliannya atas kehidupan manusia berdosa dan menjadi alat untuk menunjukkan kasihnya itu secara nyata bagi sesama. Dapatkah adik-adik bayangkan bagaimana untuk memberikan makan 5.000 orang lebih di tempat di mana tidak ada pasar, di mana tidak ada rumah makan, di mana tidak ada uang yang cukup untuk membeli makanan. Nah, sekarang dapat kita perhatikan bagaimana Allah dapat melakukan melalui kelemahan manusia. Ia tidak memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia memilih orang yang lemah supaya ia dapat menyatakan kuasanya melalui kelemahan mereka. Ia memberikan kita tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena melalui kita, ia ingin menyatakan kuat kuasanya. Walaupun tentunya adik-adik masih kecil, masih sekolah, tetapi melalui kita juga Tuhan dapat berkarya. Melalui kita juga Tuhan dapat melakukannya. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa atau berbuat apa-apa. Tetapi dengan cara Tuhan, kita dapat dipakainya untuk tugas-tugas tersebut. Asal kita mau untuk melakukannya. Dan juga kita diingatkan janganlah mencari Tuhan hanya untuk mengalami mujizatnya. Tetapi yang terutama adalah mari kita sambut sukacita yang begitu besar yang diberikan oleh Tuhan yang dibuatnya, yaitu keselamatan kita yang sempurna, yaitu keselamatan dari dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Pada hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman tersebut dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun kami masih anak kecil, tetapi Tuhan tetap dapat memakai kami. Tetapi Tuhan dapat menugaskan kami untuk menyebarkan kerajaan Tuhan melalui cara hidup kami, melalui cara yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.